Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Ari Yuli Artini dengan NIM 21110310024 dari kelas L semester 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Jurusan Pendidikan Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini saya ingin memberikan hasil review saya pada materi yang paling menarik dan harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah Hypnocounseling dan Neuro Linguistic Programming atau yang disingkat NLP. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih materi yang menurut saya paling menarik dalam mata kuliah ini. Jadi pastinya dalam mata kuliah ini kita mempelajari dong bagaimana cara untuk melakukan kegiatan hipnosis atau mungkin kita melakukan hipnosis untuk diri sendiri. Nah, sebelum masuk ke tahap-tahapan itu, seperti yang sudah kita pelajari bersama, kalau model pikiran manusia atau daerah pikiran manusia itu dibagi menjadi 4. Ada pikiran sadar, area kritik, pikiran bawah sadar, dan juga pikiran tidak sadar. Nah, bagaimana cara kita untuk memasuki pikiran bawah sadar atau bahkan pikiran tidak sadar yang ada dalam diri kita, itu kita harus melewati beberapa tahapan. Nah, tahapan-tahapan inilah yang dilakukan untuk mencapai subjek dalam kondisi hipnosis. Nah, tahapan yang pertama itu ada yang namanya tahap uji sugestibilitas. Apa sih tujuan tahap uji sugestibilitas ini dan bagaimana caranya? Jadi uji sugestibilitas ini kita lakukan kepada seseorang atau subjek yang ingin kita lakukan atau ingin kita hipnosis. Uji sugestibilitas ini untuk menguji apakah subjek ini mudah untuk dilakukan hipnosis atau tidak. Jadi intinya mengetahui mudah atau tidaknya dia masuk ke alam bawah sadar atau dilakukan atau melakukan kondisi hipnosis. Cara untuk menguji sugestibilitas itu sederhana sekali, bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan cara subjek disuruh untuk menutup mata dan berikan kalimat seolah-olah subjek itu merasakan di kedua kelopak matanya diberikan lem yang cukup lengket. Lalu kita minta subjek untuk membuka mata dan kesulitan. Jadi kalau subjek itu mendengarkan dengan baik ya, dengan fokus apa yang kita katakan dan merasakan bahwa seolah-olah memang benar di kelopak matanya itu ada lem yang menempel, berarti subjek tergolong pada orang yang mudah untuk mencapai kondisi hipnosis atau dilakukan hipnosis gitu. Tapi kalau misalnya memang sulit, dia seolah-olah tidak merasa ada yang menempel atau mudah sekali untuk membuka mata padahal kita belum menginstruksikan untuk membuka mata, berarti tergolong sulit untuk dilakukan hipnosis begitu. Itulah cara satu untuk melakukan uji sugestibilitas. Lalu cara yang kedua itu dengan membuat seolah-olah di tangan kanan subjek itu diberikan beberapa batu bata yang cukup berat sehingga tangan itu akan ke bawah dan di tangan kiri itu diikatkan balon udara yang sangat ringan dalam jumlah yang banyak. Jadi tangan kirinya akan naik, terangkat ke atas. Kalau subjek mudah sekali merasakan kalau tangan kanannya berat, tangan kirinya ringan naik ke atas, berarti tergolong ke dalam orang yang mudah untuk dimasuki alam bawah sadarnya atau melakukan atau masuk ke dalam kondisi hipnosis. Tapi kalau memang sulit dan susah, mungkin itu tergolong sulit untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Selanjutnya, itu tahap yang kedua adalah tahap induksi. Apa sih tahap induksi itu? Jadi tahap induksi itu adalah merupakan suatu teknik untuk membawa klien ke kondisi hipnosis. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ada 4 daerah pikiran manusia. Jadi kita bagaimana caranya membuat klien atau subjek menuju ke alam bawah sadarnya. Pada prinsipnya ini, pada tahap induksi, itu membypass ya, jadi membypass area kritis pada subjek atau klien. Teknik untuk mengkomunikasikan induksi ini mungkin bisa dengan cara memerintah yang pertama, lalu yang kedua itu dengan cara bersifat ajakan. Kapan kita menggunakan dengan cara memerintah atau dengan cara ajakan ini? Ketika kita menggunakan teknik
komunikasi pemerintah itu mungkin lebih cocok untuk klien atau subjek yang memang memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Jadi seolah-olah kita itu dianggap, maaf mungkin agak salah bicara, kita dianggap memiliki derajat yang lebih tinggi gitu. Jadi mereka itu lebih mematuhi kita. Mungkin boleh menggunakan kalimat atau kata-kata yang bersifat pemerintah. Tapi kalau misalnya bersifat ajakan ini lebih baik dilakukan pada subjek atau klien yang memang menganggap kita sama atau setara dengan dia. Misalkan seperti dengan teman, bestie, sahabat, dan sebagainya, mungkin bisa menggunakan kalimat yang bersifat ajakan begitu. Jadi lebih ramah bahasanya. Lalu caranya bagaimana sih untuk melakukan teknik tahap induksi ini? Ini sebenarnya ada banyak cara. Yang pertama dengan pendulum. Lalu cara yang kedua itu dengan teknik shock atau cepat. Setelah pada tahap kedua yaitu induksi, maka klien atau subjek kita ajak untuk masuk ke tahapan yang ketiga yaitu deepening. Tujuannya supaya subjek itu mulai memasuki gelombang alfa dan theta yang ada dalam pikirannya. Contoh deepening itu seperti kita membuat subjek itu berimajinasi di suatu tempat, mungkin di sebuah tangga, atau kita memberikan imajinasi untuk subjek itu menaiki sebuah tangga, lalu berada di tempat yang indah, di tempat persembahyangan, atau sebagainya yang memang bagus untuk diberikan kepada subjek dan mudah dibayangkan oleh subjek. Ini kita lakukan pada saat subjek itu kita suruh untuk tutup mata setelah tahap induksi. Dan kita kalau bisa ketika kita mengatakan skrip tersebut itu dibicarakan atau disampaikan secara perlahan agar subjek itu bisa sekalian untuk membayangkan apa yang kita ucapkan begitu. Jadi kita tunggu sampai beberapa saat sampai subjek itu mulai bisa membayangkan. Selanjutnya, setelah subjek itu berada dalam kondisi deepening, kita berikanlah sugesti. Nah, ini tuh subjek itu sudah mulai memasuki alam bawah sadar gitu, makanya kita berikan sugesti. Tujuannya supaya tuh subjek bisa menanamkan dalam dirinya bahwa apa yang kita ucapkan dengan baik itu akan terjadi pada dirinya dan mereka mulai mempercayai itu dan mulai hidup berdasarkan apa yang sudah kita berikan. Kalimat-kalimat sugesti yang kita berikan, kalimat sugestinya pastinya positif ya. Jadi kalimat sugesti positif yang kita berikan itu mulai mereka ikuti selama menjalani kehidupan. Jadi adapun syarat juga dalam memberikan sugesti kepada subjek, itu yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kedua itu gunakan kalimat positif. Kita menghindari kata yang berisi tidak, jangan, dan bukan. Lalu yang ketiga, hindari kalimat yang bermakna ganda. Dan yang keempat itu menggunakan kalimat present tense atau kalimat yang sekarang. Jangan, kalau bisa hindari menggunakan kata yang berisi akan gitu. Contohnya seperti ini. Mulai sekarang saya akan tidak malu lagi. Itu kan ada kata saya akan, lalu tidak malu lagi ada kata tidak. Itu ketika logikanya saja ketika kita menangkap itu secara sadar, kita bakal kebingungan maksud kalimatnya apa ya. Sulit untuk ditangkap, apalagi dengan alam bawah sadar kita. Jadi, kalau bisa, kita ubah kalimatnya menjadi mulai sekarang saya percaya diri dan tampil dengan semangat seperti itu. Jadi kan tidak ada kata tidaknya. Karena itu langsung menyatakan bahwa kita itu harus percaya diri, kita itu harus semangat begitu. Tidak ada kata akan, tidak ada kata tidak, dan tidak ada makna ganda serta kalimat yang digunakan itu sederhana. Jadi contoh kalimat sugesti yang pernah saya buat itu seperti ini. Saya pantang menyerah, saya semangat untuk belajar, saya percaya diri,
saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan saya ahli dalam bidang presentasi. Jadi itu adalah contoh kalimat sugesti yang bisa kita berikan kepada subjek begitu untuk masuk ke alam bawah sadarnya. Materi terakhir yang menurut saya menarik selama mempelajari mata kuliah ini adalah NLP atau kepanjangan dari Neuro, Linguistic, dan Programming. Neuro itu artinya ilmu yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mengorganisasikan suatu kehidupan, pikiran, dan mental seorang manusia. Lalu linguistik artinya itu berkaitan dengan penggunaan bahasa yang menciptakan suatu makna dan sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi seseorang. Lalu programming yang terakhir itu adalah artinya suatu urutan proses mental yang memiliki pengaruh terhadap perilaku agar dapat mencapai tujuan tertentu. Jadi secara sederhana artinya kita memprogram alam bawah sadar kita atau pikiran kita untuk memberikan pengaruh yang baik bagi kehidupan kita ke depannya. Jadi dari materi atau bahan ajaran yang diberikan saya tangkap kalau NLP ini sebenarnya hampir sama dengan sugesti. Hanya saja NLP ini mungkin lebih ke tertuju atau tertonjol pada bagaimana cara kita merubah pikiran kita yang buruk sebelumnya menjadi lebih baik. Jadi fokus itu adalah memprogram pikiran begitu. Kalau misalnya self hypnosis itu kan ada tahapannya gitu. Memang kita tujuannya untuk memberikan kedamaian gitu. Tapi NLP ini emang tujuannya fokus untuk memprogram diri kita. Misalkan kita ada trauma dan bagaimana cara kita untuk memprogram diri kita untuk tidak trauma lagi begitu secara sederhananya. Jadi itulah materi-materi yang sudah saya pelajari dan menurut saya itu menarik bagi saya selama mempelajari itu. Lalu, apa sih harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah ini? Pastinya, saya berharap bahwa agar mata kuliah ini bermanfaat bagi diri saya sendiri, agar bisa melakukan self-hypnosis atau memprogram diri saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang dimana saya lakukan berdasarkan apa yang sudah diajarkan oleh Bapak dosen dan juga materi-materi yang sudah diberikan di e-learning. Itu menurut saya sangat bermanfaat karena saya merasakan sendiri dengan adanya praktik self-hypnosis, saya merasa diri saya itu jauh lebih baik dan pastinya saya lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak bercanda. Lalu, tidak hanya untuk diri saya sendiri saja, saya harap sih materi yang sudah saya pelajari di mata kuliah ini berguna untuk orang-orang terdekat di sekitar saya. Jadi misalkan ada teman yang ada masalah atau butuh ketenangan dalam hidup, mungkin saya bisa membantu dengan melakukan hipnosis dengan tahapan-tahapan yang sudah saya jelaskan tadi, begitu. Jadi tidak hanya bermanfaat bagi diri saya sendiri, juga saya harapkan bisa bermanfaat untuk orang yang ada di sekitar saya. Demikianlah review materi yang menarik dan juga harapan saya setelah menyelesaikan mata kuliah ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan kata dan kalimat-kalimat yang kurang tepat susunannya karena saya lontarkan dengan spontan begitu. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak dosen karena sudah mengajarkan saya mata kuliah ini sehingga saya sangat menyukai dan menjadi mata kuliah yang favorit bagi saya selama 1 semester ini di lintas prodi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.